Pukul 13.47 di wilayah Zaporizhia. 12 drone Ukraina bergerak cepat menuju sebuah kereta amunisi Rusia dengan kecepatan 97 km per jam. Namun, para operator yang mengendalikannya tidak menyadari bahwa artileri Rusia telah menemukan posisi mereka. Proyektil 152 mm pertama mendarat 800 meter dari lokasi. Jarak yang cukup dekat untuk menimbulkan getaran kuat. Pihak Rusia mendeteksi mereka saat 48 motor brushless menyala secara serentak. Lonjakan elektromagnetik tersebut membuat setiap sensor dalam radius 10 km aktif. Layaknya menyalakan lampu sorot di stadion. Para operator dihadapkan pada pilihan. Membatalkan misi dan menyelamatkan diri. Atau melanjutkan misi di bawah tembakan. Mereka memiliki waktu sekitar 12 menit untuk mencapai kereta. Artileri Rusia mungkin hanya butuh 3 menit untuk menemukan koordinat pasti mereka. Mereka memutuskan untuk melanjutkan misi. Sebuah kendaraan tempur BTR melihat kawanan drone dan melepaskan tembakan. Peluru penjejak melesat di udara pagi. Formasi drone langsung terpecah. 4 drone terbang tinggi. 4 terbang rendah. Dan 4 lainnya lurus di tengah. Tembakan senapan mesin hanya mengenai ruang kosong. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dilihat oleh pihak Rusia. Setiap drone terhubung dengan kabel fiber optik yang lebih tipis dari senar pancing. Sementara sistem jamming Rusia membanjiri setiap frekuensi dengan gangguan sebesar 10 kW. Kabel-kabel ini membawa data dengan kecepatan cahaya. Membuatnya kebal sepenuhnya. Kendaraan perang elektronik seharga $10 juta di bawah mereka menjadi tidak berguna. Saat drone-drone tersebut melanjutkan perjalanan, artileri Rusia telah menemukan lokasi pasti para operator dan mulai menggempur posisi tersebut. Namun, para operator Ukraina telah mempersiapkan skenario ini. Mereka menempatkan diri di 3 bunker terpisah yang berjarak 500 meter satu sama lain. Jarak spesifik ini sangat penting. Sebuah proyektil artileri 152 mm memiliki radius mematikan hingga 300 meter. Dengan jarak antar bunker 500 meter. Bahkan serangan langsung ke satu bunker tidak akan mempengaruhi bunker lainnya. Pihak Rusia mungkin bisa melumpuhkan satu bunker. Atau 2 jika sangat beruntung. Tetapi tidak akan pernah bisa melumpuhkan ketiganya sekaligus. Setidaknya 8 drone akan selalu selamat untuk menyelesaikan misi. Tembakan kedua mendarat 600 meter dari lokasi. Lebih dekat, tetapi masih dalam proses pencarian. Melalui kamera drone terdepan, operator kini bisa melihat target dengan jelas. Asap diesel hitam mengepul dari kereta. Kereta itu mendekati area di mana rel membentang lurus sepanjang 2 km melintasi medan terbuka. Terlalu jauh dari titik pertahanan yang kuat, dan terlalu terbuka untuk perlindungan jarak dekat. Pihak Ukraina telah mempelajari rute ini selama berminggu-minggu. Jendela kesempatan untuk menyerang hanya akan berlangsung selama 97 detik. Tembakan ketiga menghantam 450 meter dari lokasi. Tembakan ini mengubah segalanya. Pecahan proyektil dari ledakan melesat di udara dengan kecepatan 1.500 meter per detik. 3 serpihan mengenai sasarannya. Kabel fiber optik dari drone nomor 2, 5, dan 8. Kabel setebal 0,8 mm itu terputus seketika. Ketiga drone ini segera beralih ke daya baterai cadangan dan kendali radio. Ini berarti mereka kini rentan terhadap sistem jamming. 9 drone lainnya, dengan kabel fiber optik yang utuh, terus mengirimkan data melalui pulsa cahaya yang melesat melalui serat kaca dengan kecepatan 200,000 km per detik. Para operator di bunker 1 membuat keputusan. Lanjutkan misi sambil berpindah posisi. Saat mereka mengambil peralatan dan bergerak ke posisi cadangan. Tembakan artileri keempat menghantam tanah hanya beberapa meter dari lokasi mereka. Tetapi mereka sudah pergi. Mereka berlari melalui terowongan penghubung menuju bunker 4. 700 meter ke arah timur. Artileri Rusia harus mencari ulang target. Dan itu akan memakan waktu yang tidak mereka miliki. Meskipun 3 drone kini rentan. 9 drone yang masih terhubung dengan kabel fiber optik sepenuhnya kebal terhadap perang elektronik.
Sinyal radio merambat melalui udara dan dapat diganggu dengan membanjiri frekuensi tersebut. Tetapi kabel fiber optik mengirimkan data sebagai cahaya yang memantul melalui serat kaca. Mencoba menghentikan sinyal fiber optik dengan jamming radio sama seperti mencoba menghentikan senter seseorang dengan cara meneriakinya. Secara fisika, keduanya tidak berinteraksi. Namun, ketiga drone yang menggunakan kendali radio cadangan akan menghadapi ujian pertama mereka. Kendaraan perang elektronik R330Z Zytel yang ditempatkan di persimpangan rel mendeteksi kawanan drone pada jarak 7 km. Sistem itu segera mengaktifkan pemancarnya. Energi elektromagnetik sebesar 10 kW membanjiri setiap frekuensi dari 100 MHz hingga 2 GHz. Cukup kuat untuk melumpuhkan setiap kanal kontrol drone komersial. Sinyal GPS dan komunikasi radio dalam radius 30 km. 3 drone yang beroperasi dengan kendali radio setelah kabelnya terputus langsung kehilangan sinyal. Layar monitor mereka menjadi statis. Tetapi 9 drone lainnya terus melaju. Di dalam kabin komando Zytel, operator melihat waterfall display miliknya berubah saat sistem mulai memompa lebih banyak energi. Setiap frekuensi telah jenuh dengan sinyal jammingnya. Dia telah berhasil menciptakan gelembung elektromagnetik selebar 30 km. Di layarnya, 3 sinyal drone menghilang seketika. Tetapi 9 lainnya terus mendekat. Sinyal mereka sangat bersih. Dia memeriksa peralatannya dengan bingung. Bagaimana drone-drone itu masih bisa mengirimkan data menembus jamming sebesar 10 kW? Operator mencoba mengganti frekuensi. Dari 2, 4 GHz ke 5, 8 GHz. Dan setiap pita frekuensi militer yang diketahui. Segera, Zytel menyiarkan gangguan di seluruh spektrum. Ini seperti mencoba bercakap-cakap di sebuah ruangan di mana 1000 pengeras suara memainkan lagu yang berbeda dengan volume maksimal. 3 drone yang menggunakan kendali radio kini terbang buta. Melanjutkan arah terakhir mereka hingga baterainya habis atau menabrak sesuatu. Namun, ada sebuah kelemahan inheren dalam perang elektronik. Sistemnya tidak pandang bulu. Medan jamming masif dari Zytel tidak hanya mempengaruhi sistem Ukraina. Awak BTR-82A di pos pemeriksaan 9 melihat kawanan drone mendekat melalui citra termal. Mereka mencoba mengirim peringatan melalui radio ke sistem pertahanan udara pansir yang berjarak 3 km. Tidak ada apa-apa selain statis. Radio militer mereka sama lumpuhnya dengan frekuensi Ukraina. Sistem jamming Rusia justru melumpuhkan komunikasi mereka sendiri saat mencoba melumpuhkan musuh. 9 drone dengan kabel fiber optik yang utuh terus terbang tanpa terpengaruh sama sekali. Bahkan jika Zytel memompa 100 kW, itu tidak akan ada bedanya. Kendaraan perang elektronik senilai $10 juta yang dirancang untuk menjatuhkan drone NATO dari jarak 30 km. Sama sekali tidak berdaya melawan drone yang terhubung dengan kabel tipis. Masinis kereta yang telah diperingatkan tentang kemungkinan aktivitas drone mendorong tuas gas ke depan. Konvoi tersebut berakselerasi dari 42 menjadi 48 km per jam. Kemudian 52. Dan akhirnya mencapai kecepatan maksimum 56 km per jam. Itu adalah batas absolut untuk kargo seberat 4,000 ton di atas rel yang sudah tua. Tetapi akselerasi menciptakan masalah baru. Setiap penambahan 1 km per jam kecepatan berarti titik intersepsi bergeser 17 meter lebih jauh di lintasan. Operator Ukraina harus terus-menerus menghitung ulang. Setiap koreksi arah menguras daya baterai yang sangat berharga. Awak BTR di pos pemeriksaan 9 memiliki waktu tepat 8 detik untuk menembak. Selama itulah kawanan drone akan berada dalam jangkauan efektif mereka saat melintas tegak lurus dari posisi mereka. Penembak memutar turretnya, mencoba menghitung sudut bidik untuk target yang bergerak dengan kecepatan 27 meter per detik. Pada kecepatan dan sudut itu, dia perlu membidik 15 meter di depan posisi drone. Dia melepaskan tembakan dengan senapan mesin PKT. 800 peluru per menit. Melesat di udara sore. Pada saat dia berhasil menghitung sudut yang tepat dan mengarahkan tembakannya ke jalur terbang drone, kawanan itu telah melintas di balik barisan pepohonan. 8 detik untuk mendeteksi, melacak,
membidik, dan menembak 9 target seukuran piring makan, yang bergerak lebih cepat dari lalu lintas jalan raya. Geometrinya mustahil. Setiap peluru meleset. Penembak BTR telah berlatih untuk skenario ini berkali-kali di simulator. Tetapi kenyataan berbeda. Dalam latihan, target bergerak secara terprediksi. Drone-drone ini bermanuver acak setiap 2 detik. Naik, turun, kiri, kanan, seperti burung kolibri yang mabuk. Melalui bidikannya, dia bisa melihat kabel fiber optik menjuntai di belakang mereka. Berkilauan di bawah sinar matahari sore seperti sutra laba-laba. Dia mencoba membidik dengan benar. Tetapi itu seperti mencoba menembak bayangan seekor burung. Pada saat Anda membidik kemana ia akan pergi, ia sudah mengubah arah. Komandan BTR memukul turretnya. Dia bahkan tidak bisa melaporkan kegagalan itu karena radio masih terganggu. 9 drone yang selamat terus menekan menuju kereta. Kini berjarak 2 km dari titik intersepsi. Tetapi sistem pertahanan udara Pansir S1 di persimpangan rel telah mendeteksi mereka melalui citra termal. Radar sistem ini, yang dirancang untuk melacak rudal jelajah, menyaring sinyal kecil drone sebagai gangguan darat, ground clutter. Operator beralih ke mode elektrooptik. Secara manual melacak kawanan yang datang melalui perangkat yang pada dasarnya adalah teleskop yang sangat mahal dengan senjata terpasang. Meskipun demikian, Pansir akan membuktikan bahwa terkadang satu tembakan keberuntungan adalah yang dibutuhkan. Kanon otomatis kembar 2A38M milik Pansir melepaskan tembakan pada jarak 200 meter. Tetapi penembak tidak mencoba mengenai drone secara individual. Itu seperti mencoba menembak nyamuk dengan senapan. Sebagai gantinya, dia mengatur proyektil 30 mm-nya untuk detonasi airburst. Setiap proyektil diprogram untuk meledak pada jarak yang telah ditentukan. Pecah menjadi 400 serpihan baja dalam bola berdiameter 4 meter. Dengan kecepatan 5,000 peluru per menit, dia menciptakan dinding logam di antara drone dan target mereka. Drone nomor 6 lenyap dalam bola api oranye pada jarak 900 meter. 3 detik kemudian, drone nomor 11 meledak. 7 drone yang selamat segera menyebar ke 3 dimensi. 3 menanjak ke ketinggian 200 meter. 3 menukik setinggi rumput. Dan 1 mempertahankan ketinggian sambil bermanuver ke samping. Ini memaksa penembak Pansir untuk membuat pilihan. Pansir dirancang untuk menghentikan rudal jelajah Tomahawk dan jet tempur F-16. Ancaman yang berperilaku cukup dapat diprediksi. Tetapi drone-drone ini bergerak seperti tawon yang marah. Dan penembak menghadapi pilihan yang mustahil. Komputernya merekomendasikan untuk menyerang grup yang terbang tinggi. Mereka lebih mudah dilacak dengan latar belakang langit. Tetapi pelatihannya mengatakan, serang ancaman terdekat lebih dulu. Dia punya 2 detik untuk memutuskan. Dia memilih grup yang terbang tinggi. Tidak menyadari bahwa dia baru saja mengulangi kesalahan yang sama yang menyebabkan kereta lain hancur 3 minggu sebelumnya. Dia mengarahkan laras senjatanya ke arah grup yang menanjak. Mengunci target tersebut. Dalam pertahanan udara, prioritas selalu diberikan pada ancaman terdekat karena memiliki waktu reaksi paling singkat. Sementara senjata Pansir melacak ke atas, mengejar drone yang menanjak. Grup yang terbang rendah berakselerasi menuju kereta tanpa gangguan. Penembak menyadari kesalahannya, tetapi tidak bisa memutar senjatanya cukup cepat untuk membidik ulang. Drone yang terbang rendah sudah melewati sudut tembak optimalnya. Tetapi ini bukan satu-satunya dinding timah yang harus ditembus oleh drone. Saat mereka mendekati rel, 1 peleton tentara Rusia di pos pengamatan 7 ikut menembak. 40 senapan akan menembak secara serentak. Tetapi tembakan itu hampir mustahil. Drone-drone melintas tegak lurus dari posisi mereka dengan kecepatan 27 meter per detik. Pada jarak 200 meter, setiap drone hanya berada dalam bidikan seorang prajurit selama 0,74 detik. Waktu reaksi manusia adalah 0,0
25 detik. Akuisisi target dan membidik membutuhkan 0. 5 detik lagi. Pada saat seorang prajurit bisa menarik pelatuk, drone itu sudah lewat. Sementara itu, 4 drone khusus yang telah terbang di ketinggian 500 meter. Menukik menuju rel kereta api 800 meter di belakang kereta yang melaju kencang. Mereka melepaskan muatan mereka secara bersamaan. Bahan peledak termit yang menyala saat bersentuhan dengan rel. Termit bukanlah bahan peledak. Ini adalah campuran bubuk aluminium dan oksida besi yang terbakar pada suhu 500 derajat Celcius. Baja rel kereta api terbakar pada suhu 370 derajat. Termit melubangi rel seperti asam melarutkan kertas. Mengubah 4 bagian rel menjadi genangan logam cair dalam hitungan detik. Saat drone melanjutkan pendekatannya, laras pansir bersinar merah karena tembakan terus-menerus. Kanon otomatis modern dapat mempertahankan laju tembakan maksimum selama sekitar 45 detik sebelum panas merusak alur larasnya. Setelah itu, proyektil akan berputar tidak stabil dan akurasi menjadi tidak berguna. Penembak tidak punya pilihan selain menghentikan tembakan untuk pendinginan. Ini menciptakan jeda waktu 12 detik. Sebuah keabadian dalam pertempuran, di mana langit menjadi aman. 7 drone menerobos celah itu. Peringatan baterai berkedip kuning di layar operator. Perlawanan terhadap angin dan koreksi arah yang konstan telah menguras daya lebih cepat dari perhitungan. Drone nomor 3 menunjukkan 18%. Drone nomor 7 menunjukkan 21%. Mereka membutuhkan 30 detik lagi untuk mencapai kereta. Tetapi mungkin hanya memiliki sisa 20 detik waktu terbang. Asap dari termit yang membakar rumput menyebar di medan perang terbawa angin sore. Citra termal dapat melihat menembus kegelapan. Hujan dan kabut. Tetapi tidak bisa menembus asap. Partikel karbon menyerap radiasi inframerah di semua panjang gelombang. Selama beberapa detik yang krusial, setiap posisi pertahanan Rusia kehilangan kontak visual. Drone-drone menembus asap pada jarak 400 meter dari target. Kamera mereka menunjukkan detail individu pada gerbong kereta. Tanda unit, pola karat, dan bahkan peringatan stensil putih di gerbong 22. Bahan peledak kelas 1. Kabel fiber optik mendekati panjang maksimumnya. Tepat pada 12,000 meter. Kabel akan terlepas secara otomatis untuk mencegah kusut. 10 detik menuju pelepasan. 5, 3, 2. Kabel pertama terlepas 13 meter lebih awal dengan mekanisme pegas sederhana yang awalnya dirancang untuk gulungan pancing. Drone nomor 1 beralih ke daya baterai. Kini tersisa 8%. Cukup untuk sekitar 18 detik jika semuanya berfungsi dengan sempurna. Kabel-kabel lain terlepas secara berurutan selama 3 detik. Drone-drone kini terbang bebas. Tidak lagi kebal terhadap jamming, tetapi juga terlalu dekat untuk dihentikan. 1,053 meter dari titik tumbukan dan terus mendekat dengan kecepatan 27 meter per detik. Masinis kereta melihat mereka melalui kaca depannya. 7 titik hitam yang membesar dengan cepat di langit sore. Dia mendorong tuas gas melewati batas mekanis, mengabaikan setiap pengaman. Mesin diesel segera mencapai putaran maksimum. Tetapi mendorong lebih keras justru memperburuk keadaan. Roda penggerak kehilangan traksi dan mulai berputar di atas rel. Baja di atas baja memiliki koefisien gesekan 0,78 saat statis. Tetapi begitu roda mulai selip, koefisiennya turun menjadi 0,25. Semakin keras dia mendorong, semakin roda memoles rel alih-alih mencengkeramnya. Kereta justru kehilangan kecepatan 2 km per jam. Tetapi dia terus mencoba. Pansir mencoba satu tembakan terakhir. Tetapi drone telah memasuki jangkauan minimumnya. 500 meter. Di mana kanon otomatis tidak bisa menunduk di bawah 5 derajat. Sistem ini dirancang untuk melawan rudal jelajah dan pesawat yang mendekat dari atas. Bukan drone yang terbang rendah.
Teknologi pertahanan udara senilai 20 juta dolar dikalahkan oleh trigonometri dasar. Penembak hanya bisa melihat layarnya saat 7 drone menghilang di bawah sudut tembaknya. Prajurit Rusia di pos pemeriksaan terakhir melepaskan tembakan dengan semua yang mereka miliki. Senapan mesin, senapan AK, bahkan RPG-7 yang diledakkan sebagai proyektil darurat. Tetapi drone-drone itu mengikuti garis tengah rel kereta api, menggunakan kereta sepanjang 600 meter sebagai perlindungan dari tembakan samping. Untuk mengenai drone, para prajurit harus menembak menembus kereta mereka sendiri. Geometri tersebut melindungi para penyerang dengan sempurna. Baterai drone nomor 3 mati total pada jarak 100 meter dari target. Motor berhenti seketika. Baling-baling berputar tanpa daya. Tetapi momentum drone membawanya terus maju. Dengan kecepatan 97 km per jam dan hambatan udara minimal. Drone yang mati itu akan meluncur hingga mencapai target sebelum gaya hambat aerodinamis dapat menghentikannya. Operator telah menghitung ini dengan sempurna. Drone akan menempuh jarak terakhir hanya dengan mengandalkan fisika. Melalui kamera terakhir yang berfungsi. Operator melihat para teknisi tempur Rusia mencoba melepaskan gerbong 22 saat kereta sedang bergerak. Sambungan itu berada di bawah tegangan 4,000 ton pada kecepatan 56 km per jam. Mekanisme pengamannya secara spesifik dirancang untuk tidak pernah terlepas di bawah beban. Mencegah pemisahan katastropik selama operasi normal. Upaya para teknisi itu sia-sia. Drone nomor 9 terkena tembakan dari sebuah PKM. Serpihan mengenai paket baterainya. Drone itu jatuh ke ladang gandum 400 meter dari target. 6 drone tersisa. Para operator telah memperhitungkan kerugian 60% sejak awal. Mereka hanya membutuhkan 4 serangan yang berhasil untuk mencapai kesuksesan misi. Marginnya masih positif. Pukul 13.59. Drone terdepan menabrak sambungan antara lokomotif dan gerbong pertama. Hulu ledak RPG-7 meledak saat tumbukan. Muatan berbentuknya menciptakan semburan tembaga cair. Bergerak dengan kecepatan 800 meter per detik. 9 kali kecepatan suara. Pin baja besar pada sambungan itu putus seketika. 4 tumbukan lainnya menyusul dalam urutan yang presisi. Katup bahan bakar gerbong 3 pecah. Menyemprotkan solar bertekanan. Saluran rem gerbong 7 putus. Mengunci roda semua gerbong di belakangnya. Gerbong amunisi berdinding tipis nomor 18 terkena serangan langsung. Memicu serangkaian ledakan sekunder. Sistem ventilasi gerbong 22 ditembus pada pukul 13.51 lewat 18 detik. Di dalam gerbong 22, 12 ton roket termobarik TOS-1A perlahan-lahan memanas akibat kerusakan segel karena getaran. Tumbukan hulu ledak mendorong suhu internal melewati 447 derajat Celcius. Titik nyala otomatisnya. Campuran bahan bakar dan udara meledak dengan gelombang tekanan yang merambat dengan kecepatan 3,000 meter per detik. Gerbong 20 hingga 24 lenyap seketika. Menguap menjadi plasma. Gelombang ledakan mengangkat gerbong 25 hingga 47 dari rel. Melemparkannya ke pedesaan. Awan jamur naik hingga ketinggian 1,400 meter. Dalam 4 detik, drone balap modifikasi senilai $4.800 telah menghancurkan aset militer Rusia senilai 127 juta dolar. Dan memutuskan satu-satunya jalur kereta api yang memasok 3 divisi mekanis yang bersiap untuk serangan keesokan harinya.